Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abbas Safwan dimanapun berada. Kita jumpa lagi masih dalam hal yang sama. Apa itu? Membahas masalah pemilu. Yang mana pelaksanaan pemilu telah berlalu. Namun banyak masyarakat yang tidak mau menerima hasil daripada pelaksanaan pemilu sementara ini. Walau belum diumumkan secara resmi bahwasanya inilah hasil daripada pemilu. Kenapa? Aroma kecurangan sudah mulai merebak kemana-mana. Mereka telah mencari saksi menunjukkan bukti bahwasanya pelaksanaan pemilu di 2024 ini amburadul. Kenapa saya katakan demikian? Banyak terjadi penggelembungan suara. Banyak terjadi pengurangan suara, banyak terjadi pencurian suara, yang suara A dipindahkan ke B, B dipindahkan ke C, dan lain sebagainya. Tim pemenangan Amin sudah mengumpulkan data secara keseluruhan. Secara keseluruhan data sudah dikumpulkan. Formulir C1 seluruh Indonesia sudah ada di tangan tim pemenangan Amin. Kalau dihitung secara manual, ya terjadi perbedaan angka yang luar biasa dengan perhitungan pertama quick count, yang kedua real count yang dilaksanakan oleh KPU. Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari mengakui terjadi kesalahan pengisian entry data sebanyak 154.500 kali. Bayangkan. Melakukan kesalahan pelanggaran ini berulang-ulang, berarti ini sudah terstruktur, ini sudah tersistem, dan ini sudah masif. Jadi layak dikatakan pemilu ini tidak sah. Sudahlah Hasyim Asyari, Anda silahkan mundur saja, tapi tetap harus diproses hukum. Karena di samping pelanggaran ada kejahatan pemilu di sini. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan video yang satu ini. Menyanyi. Melengkapi ya, pembuktian adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Saya mohon kesediaan Jenderal Fahru Rozi untuk menambahkan mungkin dari sisi-sisi yang belum disampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Din. Saya hanya ingin menambahkan beberapa hal. Memang saya lihat produk ini, apa yang kita lakukan bahasanya agak soft gitu ya. Ya kata gaya Pak Din agak sopan-sopan gitu. Memang bangsa Indonesia harus sopan gitu. Tapi jangan sangka bahwa di dalamnya banyak makna-makna yang sangat dalam. Contohnya misalnya di PON kita mengatakan menggiring kepada sanksi hukum. Nanti produknya akan banyak. Bisa satu, mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Kedua, bisa juga kita menyatakan ternyata setelah diproses hukum bahwa ini pemilu harus dinyatakan tidak sah, misalnya itu gitu. Ketiga, bisa juga dengan ini kemudian menghasilkan sebuah, mohon maaf kalau agak tajam, kalau memang bukti-buktinya sangat kuat, mohon maaf sekali, pemakzulan Presiden Joko Widodo. Ya. Di PON ini juga semua menyebut pelanggaran. Tapi jangan lupa, menurut saya di dalamnya sebagaimana diungkap tadi, banyak di dalamnya bukan pelanggaran, tapi kejahatan politik yang ada di dalam ini. Dan ini perlu diwaspadai bahwa meskipun bahasanya agak jinak, gitu enteng-enteng, tetapi konsekuensinya daripada proses hukum itu nanti akan implikasinya akan sangat banyak. Hal lain yang ingin saya tambahkan, kita semua terkejut, mantan-mantan punawirawan, mantan-mantan TNI dan polisi ini sangat terkejut. Begitu belakangan melihat teman-teman anak-anak muda, mahasiswa yang unjuk rasa, kok dihadapkan dengan preman. Kalau saya jadi TNI, saya malu loh, kok preman yang dihadapkan? Nggak boleh dong.
Kan dia nggak terukur, dia kan nggak punya aturan perundang-undangan yang menggembleng mentalnya seperti tentara. Dia bisa seenaknya. Kalau ada alasan, wah Pak, pihak kita juga boleh demo-demo, silakan. Itu gunanya polisi, itu gunanya tentara menjaga. Kamu mau demo dukung Jokowi, silakan di sana. Kamu mau memprotes Jokowi Presiden, silakan di sini. Kami jaga, tidak akan boleh ada bersentuhan. Itu tugasnya tentara. Itu tugasnya polisi. Tetapi kalau mengadu antara pengunjuk rasa dengan preman, menurut saya itu sebuah kejahatan yang perlu diusut lebih lanjut. Di FKP 3 itu di saya, di teman-teman, ada Purnawirawan TNI, ada Purnawirawan Polisi. Nah, FKP 3 itu Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan dan Persatuan. Di sana ada TNI, ada polisi. Sebelum saya tutup, ada teman saya yang polisi bisa mungkin menambahkan sedikit. Namanya Ugro Seno, pangkatnya bintang 3, jabatannya terakhir mantan Wakapolri. Silakan Pak Ugro Seno. Ya, silakan Pak. Soal bab preman tadi itu. Mohon izin Pak Din, bentar. Terima kasih Pak Jenderal Farul Razi, Bapak-bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya begitu diundang acara ini, saya cari-cari referensi. Jadi begitu saya lihat judulnya Pak, di sini gerakan pemilu bersih. Jadi kalau gerakan pemilu bersih berarti komisioner KPU-nya bersih, Bawaslu-nya bersih, ya kan? Kemudian KPPS bersih, ya kan? PPK-nya bersih, semuanya bersih. Polisinya juga bersih, tentaranya bersih, presiden pun harus bersih. Nah, gitu. Jadi bersih ini artinya luas, ya. Jadi apa yang disampaikan tadi sebetulnya dengan Sirekap yang bermasalah tadi itu saya baca di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu adalah sudah terjadi pidana pemilu, ya kan? Nah, jadi biasanya kalau di KUHP kan ada kejahatan dan pelanggaran, ini pidana itu bisa kejahatan dan pelanggaran, sehingga menurut saya perlu difokuskan pidana pemilu. Sebetulnya Bawaslu harus turun dengan adanya sentra Gakumdu. Kalau di pusat itu dari Bawaslu pusat, kemudian ada Kejaksaan Agung dan Mabes Polri, di provinsi juga ada Bawaslu daerah, kemudian Kapolda dan Kejaksaan Tinggi, dan itu di tingkat kabupaten juga ada. Sehingga kesalahan dalam Sirekap tadi, kalau itu sudah merupakan pidana pemilu, harusnya Gakumdu tadi membuat laporan, ditangani langsung, dan pusat server itu harus di Pulau lain untuk dilakukan penyidikan. Nah, ini belum pernah dibikin simulasi. Di Pulau lain diadakan penyidikan, bukan dikoreksi. Sebagai contoh, misalnya ada pencurian mobil, setelah mobilnya dikembalikan, pidananya sudah terjadi. Jadi jangan seperti itu. Pembunuhan, nyawanya hilang, nyawanya kembalikan, tetap pidana terjadi, tapi nyawa nggak bisa dikembalikan. Jadi ini analoginya, kalau pidana sudah terjadi perbuatan itu, polisi ditindak. Jadi saya ingin membangunkan Gakumdu ini bukan hanya duduk manis di ruangan AC, tapi sudah bertindak. Tidak perlu menunggu laporan dari para kontestan, dari masyarakat. Jadi aktif atau proaktif, ya. Jadi saya mengingatkan karena Polri yang saya cinta ini, ya, kalau dulu sebutannya Intel itu kan Intel Pampol, Intelijen Pengamanan Kepolisian. Sekarang namanya Intelkam, Badan Intelijen Keamanan Negara. Ya, di reserse juga ada namanya Kamnek, Keamanan Negara. Sehingga ini saatnya lah Polri misalnya berperan, tapi sekarang yang berperan adalah Gakumdu, 3 unsur tadi. Ya, mudah-mudahan setelah saya bicara ini bisa diberdayakan maksimal. Segera bikin laporan, langsung Pulau lain periksa, panggil ahli. Nah, audit forensik di situ menguatkan, ya. Langsung disidang seperti KPK. Jadi jaksanya sudah ada, hakimnya juga hakim pemilu, kalaupun ditambah lagi nanti di amandemen undang-undangnya nomor 7 2017 ada pengadilan pemilu seperti itu. Itu saja, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama sudah kita saksikan video yang disampaikan oleh tokoh-tokoh bangsa
dibuka secara jelas ya bahwasannya terjadi hal-hal yang menyalahi aturan daripada pemilu. Mulai dari proses awal sudah bermasalah dengan permainan MK memutuskan Gibran boleh ikut untuk pelaksanaan kegiatan pemilu ini. Padahal di situ terjadi berbagai hal yang sepantasnya menurut etika tidak diwajibkan beliau untuk ikut, tetapi karena sesuatu hal maka dibolehkan dia ikut. Teman sahabat dimanapun berada, kita sudah melihat keseriusan kejujuran pemerintah ini diragukan. Pada saat orang melakukan unjuk rasa itu adalah kebebasan daripada demokrasi. Tapi apa yang terjadi ya? Di sini pemerintah membiarkan ada sekelompok preman yang menghalang-halangi orang yang melakukan demonstrasi. Mau demonstrasi ya silah-silahkan aja, mau unjuk rasa silah-silahkan aja. Tapi jangan benturkan preman dengan rakyat yang betul-betul menginginkan perubahan. Rakyat yang menginginkan demokrasi itu betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Jangan diadu dengan preman. Ini sudah boleh dikatakan sebuah kejahatan yang direncanakan. Jadi tolonglah ya, untuk aparat pemerintah secara keseluruhan, marilah kita melakukan pemilu ini yang jujur dan adil untuk kepentingan bangsa dan negara. Jika ada ketidakjujuran, maka Anda akan bertanggung jawab dalam hal ini. Ini menjelang bulan Ramadan. Ya, di mana kita meminta sama Allah pengampunan dosa dan mencari pahala sebanyak-banyaknya pada bulan suci Ramadan ini. Bagi teman sahabat yang bertugas sebagai KPU, KPPS, dan lain sebagainya, masih ada waktu untuk meminta maaf. Sudahlah, demi bangsa dan negara, akui aja kesalahan apa yang sudah dibuat. Kemudian minta maaf, insya Allah Allah memaafkan. Jika kalian masih curang juga, tidak mau tobat, tidak mau mengaku membuat kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan, dosanya besar sekali. Nauzubillah min zalik. Dan akan menimpamu dan keluargamu. Ini kemungkinan besar. Ini menjelang Ramadan. Yang membuat kesalahan pada saat pemilu ini, segeralah membuat pengakuan. Lebih baik jujur. Orang jujur itu harus berani. Ya, sama-sama kita ketahui dan kita berharap jika ada pergerakan nanti yang meminta pemilu jujur dan adil, kemudian menyiapkan hak angket, ya diharapkan seluruh masyarakat berpartisipasi untuk menegakkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan di negara Republik Indonesia ini. Jangan biarkan teman-teman kita berjuang sendiri dan kita harus terlibat mendukung secara baik. Ya, tidak melakukan kerusuhan-kerusuhan. Intinya, kejujuran, kebenaran, dan keadilan harus ditegakkan. Teman-teman kita yang berunjuk rasa harus kita dukung. Jangan kita biarkan mereka sendiri. Demikian saya ketuk pintu hati jelang Ramadan ini. Mari kita bergerak bersama untuk Indonesia maju ke depan yang lebih baik, terjadi perubahan ke depan. Agar Indonesia benar-benar bisa hidup tenang dan sejahtera, masyarakatnya bisa makmur. Tidak ada lagi kemiskinan-kemiskinan. Jaga keamanan, jaga ketertiban, tetap kompak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.